Halo teman-teman, nama saya Glenn. Hari ini akan mereview kopi-kopi kekinian yang ada di Surabaya. Di depan aku ada beberapa kopi yang sudah saya pesan pastinya dan sudah tiba semuanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kopi yang lagi kekinian. Dan kita akan coba satu-satu review untuk kopi-kopi ini, oke? Jadi kita akan mereview. Yang pertama ada kopi Koko Nakal. Nah ini bentuknya seperti ini, nakal tapi mempesona. Oke, kemudian yang kedua kita akan mencoba kopi kenangan, guys. Nah ini kopi kenangan. Buat yang suka berkenang-kenangan dengan mantan-mantan, silakan mencoba. Mungkin bisa merasakan pahit manisnya yang dulu. Oke. Kemudian ada yang namanya kopi Janji Jiwa. Nah ini banyak yang udah kenal mungkin ya, kopi yang cukup familiar mungkin kalian mendengarnya. Oke. Kemudian kita akan coba yang keempat ada kopi Soy. Kopi Soy. Oke, kemudian yang kelima, nah ini kopi Jokopi, ya Jokopi teman-teman. Kita akan coba rasa gimana nanti. Kemudian kita lanjut ke kopi Lain Hati yang kayak gini logonya, ya kan? Kemudian di belakangnya ada tulisan Main Hati. Ya, oke, yang suka main hati mungkin mau mencoba silakan. Kemudian yang terakhir kopi apa ini ya? Oke, kopi kulo tapi logo belakang kayak gini, mungkin nggak bisa kebaca tapi mungkin kalian bisa lihat di belakangnya kopi kulo. Oke. Ya ini adalah 7 kopi yang akan saya review hari ini. Kita akan mereview kopi Koko Nakal. Nggak tahu kenapa dikasih nama kopi Koko Nakal. Mungkin buat koko-koko nakal yang ada di luar-luar sana, nakal tapi mempesona. Ini ada tulisannya nakal tapi mempesona. Nah, kita coba ya. Jadi dapatnya ya satu ini sama satu ini, guys. Oke, kita buka dulu. Kemudian ini kita coblos. Oh, pertama kita baca dulu. Oke, coblos. Rasanya sih ya keras lumayan kopinya, jadi nggak yang kayak banyak susunya, jadi bener-bener kerasa kopi. Menurutku ini enak karena kopinya pas, susunya juga nggak terlalu strong, jadi yang suka kopi harusnya lumayan cocok karena kopinya masih terasa. Jadi kan beberapa brand tuh ada yang jualnya kopi susu cuman rasanya menjadi susu kopi gitu karena susunya lebih banyak daripada kopinya. Oke. Ini yang pertama, menurutku enak. Jadi aku taruh dulu di sini. Oke. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, kopi kenangan. Nah, kopi kenangan ini kalau kalian lihat kan bentuknya seperti ini. Nah, bawahnya ini kayaknya gula aren. Gula aren yang karena memang kita pesennya ada gula aren. Kalau ini kan nggak ada gula aren, jadi ini pakai gula aren. Jadi ini kita pasti kocok terlebih dahulu. Oke. Kita kocok terlebih dahulu. Dulu ya, kita pakai ini aja guys supaya nggak memperbanyak sampah. Jadi akhirnya kita coba terus. Oke, kopi kenangan. Kopi kenangan. Ini lebih strong kayaknya, lebih strong dari kopi Koko Nakal. Nah, ya mungkin karena kenangan ya, jadi feelnya lebih mantap ya, banyak kenangan pahit gitu kan ya guys. Jadi dalamnya ini memang pahitnya kerasa tapi dicampur dengan yang manis-manis karena kan nggak semua kenangan tuh pasti pahit, ada yang manis gitu kan. Oke, jadi kita sudah review ini juga enak. Nanti kita akan kasih penilaian masing-masing setelah kita review semua. Lanjut yang ketiga ini kopi Janji Jiwa.
kopi janji jiwa. Jadi kopi janji jiwa bentuknya kayak gini. Kalau dilihat dari packagingnya ya hampir semua mirip-mirip ya. Nah cuma ini bentuknya kayak gini. Ini dan kalau dilihat gula arennya jauh lebih banyak daripada yang tadi. Kan gula arennya paling tebal, gitu kan. Jadi nggak tahu gimana rasanya, kita coba. Kita kocok juga. Cuman banyak yang bilang kalau kopi janji jiwa ini enak ya. Banyak yang suka. Teman-teman, banyak orang-orang di luar juga banyak yang bilang kalau kopi janji jiwa ini enak dan banyak yang suka dan banyak yang favorit untuk milih kopi janji jiwa untuk ngopi di siang hari, sore hari. Nah kita coba aja. Di sini adalah Semasa Jiwa, sebuah cerita tentang jiwa menepati janji secangkir kopi. Nah ini kalau kalian melihat belakangnya. Dan menurutku ini paling enak di antara 3 yang aku sudah coba. Nah yang kenapa lebih enak? Karena ini komposisi gula arennya kerasa waktu dikocok dibanding ini. Ini sudah sama dicampur ya, tapi ini lebih pas sih. Jadi kayak kopi pahitnya nggak terlalu pahit, terus susunya juga nggak strong dan gula arennya juga pas. Cuman ya mungkin kembali ke selera. Cuman kalau buat aku pribadi ini di antara 3 tadi ini paling enak karena komposisinya paling imbang. Gitu kan. Oke. Saya taruh di sini. Kita lanjut yang keempat. Kita ada yang namanya kopi soy. Kopi soy ini salah satu yang favorit juga menurut teman-teman. Banyak yang bilang juga ini enak dan kita akan coba review. Cuman kalau dari lihat penampakannya dia nggak ada gula aren. Jadi memang dia jualnya ya hanya es kopi susu. Jadi kita coba lagi. Kita coba lagi guys. Oke. Kita coba. Kita minum. Coba lagi sekali ya. Ini yang tadi aku bilang guys, ini adalah susu kopi. Karena kopinya nggak kerasa, susunya luar biasa. Jadi akhirnya menurutku ini bukan kopi susu. Karena buat aku yang lumayan pecinta kopi, ini nggak kerasa kopinya sama sekali. Padahal kan kita belinya kopi susu kan, jadi harusnya kopi itu tetap terasa menurutku. Dan ini sangat sangat light ya, tipis gitu. Jadi kerasanya itu baik susunya, baik kopinya, baik gulanya itu nggak strong semua. Jadi baik ya kopinya yang terutama ya, karena kopi ini kan penting ya, karena kan kita pesan memang kopi. Jadi kopinya nggak kerasa sama sekali. Jadi kayak minum susu kopi dan itu juga rasanya juga hambar nggak terlalu kerasa semua. Cuman ya mungkin ada yang suka ya. Jadi ya mungkin beberapa orang kan nggak semua suka yang kopinya itu strong. Jadi kan ada yang sukanya kopinya itu juga ya yang dikit-dikit aja, yang penting bisa ngopi gitu. Karena takut nggak bisa tidur, takut kena emak. Ya itu mungkin ini bisa jadi pilihan. Oke, kita lanjut lagi ke kopi yang berikutnya, yang kelima. Nah kita lihat ini kopi apa. Nah ini kopinya namanya mirip-mirip sama orang nomor 1 Indonesia ya kayaknya. Namanya adalah kopi Jokopi. Nah mirip sama dengan presiden kita saat ini. Ya kita coba aja rasanya, semoga enak. Kita coba yang kelima ini guys, kopinya. Oke. Ada tulisannya, halo Kak, selamat menikmati KSB. Nggak tahu KSB itu apa, yang disingkat dari orangnya. Yang penting saya coba dulu deh. Oke, 1, 2, 3 kita coba. Ini aneh, beda ya rasanya. Rasanya beda ya dari yang 4 tadi yang sudah saya coba. Gimana ya? Coba sekali lagi ya. Ini nggak tahu ada gula arennya atau enggak. Tapi yang pasti waktu datang kan bentuknya nggak ada gula aren kayak gini kan, harusnya ada kelihatan ada gula arennya. Nah, cuman kopi ini
ada sedikit rasa yang kayak gula aren dan itu bener-bener pas gitu kan. Cuman untuk kopinya memang nggak se-strong yang lain. Di sini ada tadi yang lebih strong. Nah, ini lebih nggak strong. Nah, menurutku cukup enak dan pas sih, pas. Jadi untuk yang suka kopi tapi nggak terlalu nggak terlalu suka yang kuat gitu kopinya, boleh coba Jokopi. Jokopi ini salah satu favorit juga. Nah, dulu ya. Lanjut ke kopi yang nomor 6 ya, nomor 6. Kopi Lain Hati. Nah, ini kopinya bentuknya seperti ini. Ini kalau aku lihat ininya paling apa ya, bentuknya kayak kurang bagus aja sih. Cuman kalau dari gelasnya, cupnya sih sama. Nah, ini bentuknya gini, kopinya ada gambar Korea banget. Kalau lihat kan gambarnya Korea banget nih, banyak yang suka pasti kalau ada gambar Korea gini lagi hits. Terus di belakangnya ada tulisan Main Hati. Main Hati ini biasanya kalau kalian beli sendiri, mungkin di tempatnya kalian datang sendiri, ini biasanya tulisan-tulisan kayak gini ini bisa custom tergantung dari yang bikin kopinya. Nah, ini tadi kan kebetulan kita pesennya semua ini via online, jadi ya datangnya dengan tulisan Main Hati, Lain Hati, belakangnya Main Hati. Oke, lanjut kita akan coba aja. Ini ada gula arennya, terlihat nggak terlalu banyak kalau dilihat, ya kan, cukupan. Yang paling banyak tadi adalah Janji Jiwa. Janji Jiwa itu paling banyak, tapi herannya enak banget. Banyak, tak pikir pertama bakal nggak enak karena gula aren terlalu tinggi, tapi ternyata enak. Nah, kita coba aja nih. Ini menurutku standarnya pas gitu ya. Kita coba kocok teman-teman. Ini lewat. Nah, ini kalau dikocok langsung hilang gula arennya. Lain kalau sama yang lain-lain tuh masih tersisa banyak, tapi yang ini langsung hilang, langsung tercampur guys. Jadi nggak tahu ini apakah terlihat ini ya, nggak terlalu pekat mungkin. Kayak kita coba aja Main Hati. Coba lagi sekali lagi. Habis ngerasain 1, 2, 3, 4, 5 ini jadi agak bingung juga ya ngerasain rasa kopi ini. Mirip-mirip. Ini kayaknya lebih mirip sama yang pertama. Jadi kayak mirip sama kopi Koko Nakal nih, mirip. Kopi Koko Nakal sama Lain Hati. Jadi mirip ya. Jadi yang ini suka ke Lain Hati mungkin. Jadi akhirnya mirip sama rasanya yang Lain Hati. Rasanya paling mirip sih. Tapi enak juga, jadi enak, lebih nggak kerasa kopi juga, tapi nggak kerasa ini, nggak light si kopi soy, tapi ini lebih masih ada kerasa sedikit, tapi ya itu nggak terlalu berasa kopi, lebih banyak susunya, lebih banyak gula arennya. Jadi ya buat yang penikmat kopi mungkin nggak seberapa cocok karena ini kopinya nggak terlalu strong gitu. Oke, lanjut ke kopi yang terakhir, kopi Kedai Kulo. Nah, ini kopi ini banyak banget yang sudah review, mungkin banyak yang sudah coba. Nah, tapi kita akan coba juga hari ini bandingin dengan 6 kopi yang sudah saya coba di sini. Oke, ini adalah kopi terakhir yang akan saya coba. Kita coba guys. Oke, kita coba kopi Kulo. Kopi Kulo ini enak sih, enak karena komposisinya kopinya itu sedikit strong, tapi nggak sampai strong banget, tapi kerasa. Susunya nggak terlalu kerasa, jadi komposisi yang lumayan bagus, dan dia nggak pakai gula aren. Jadi menurut aku lebih seneng yang nggak pakai gula aren sebenarnya. Cuman kalau dimusuhin sama yang ini ya, Janji Jiwa ini, nah ini ya, ini aku sih
jujur kaget juga ya bisa ngerasa gula aren ini aku seneng gitu. Soalnya biasanya nggak terlalu suka gula aren. Even kayak minuman-minuman boba-boba gitu yang banyak pakai gula aren aku juga nggak terlalu favorit. Tapi ini enak banget di jiwa ini karena komposisi gula arennya itu ternyata masuk banget. Nah, kalau kedai kopi Kulo ini dia tanpa gula aren juga enak, tapi nggak ada gula arennya sama sekali, yang benar-benar murni kopi susu. Tapi rasanya enak karena nggak terlalu strong, nggak terlalu hambar juga, jadi semuanya cukup pas. Jadi ini review kopi Kulonya menurut saya ini enak, lumayan enak sih. Jadi kalau dari 7 kopi yang sudah tak review, sudah tak rasakan dari baik rasanya, bentuknya, packagingnya. Kalau packagingnya semua hampir mirip-mirip, kalian bisa lihat di sini kan, nggak ada yang terlalu berbeda signifikan gitu kan. Jadi ya hanya kreasi-kreasi kayak kopi kenangan, mungkin atasnya ada kayak gininya, kopi apa ini Janji Jiwa, ada depannya seperti ini. Cuman ada beberapa yang 3 di sini polos, kemudian yang paling beda sendiri yang kayak gini. Nah ini kan ada kayak sarange gitu kan ya, orang Korea gitu, film-film Korea. Nah cuman yang terpenting kembali lagi ke rasa, karena buat saya kan packaging itu number sekian, yang penting rasanya. Karena kan kita memang beli kopi itu biasanya kan untuk waktu kita lagi suntuk, lagi pingin ngopi karena lagi yang nganggur juga bisa pingin ngopi. Nah perlulah kopi yang bikin kita itu bisa menikmati dengan enak gitu kan. Jadi di antara kopi-kopi yang ada di sini, saya lebih senang dan lebih paling cocok adalah kopi Janji Jiwa yang nomor 1. Kopi Janji Jiwa ini menurut aku yang paling pas, paling enak semuanya. Kopinya kerasa banget, susunya pas, gula arennya pas, dan ice-nya juga nggak lebay. Jadi kalau ice-nya banyak gitu kan, kadang kan ada yang bikin kopi itu ice-nya banyak gitu loh. Jadi mungkin awalnya enak, cuman karena kita ngopi itu kan nggak mesti langsung habis kan. Kita pasti minum sedikit. Nah, tapi karena ice-nya sudah terlalu banyak dan dia mencair, jadi rasanya itu berantakan. Nah, cuman ini ice-nya pas, karena kalau kalian lihat kan sudah nggak ada ice-nya hancur sudah. Nah, tapi rasanya masih enak dan pas semua. Nah, ini yang pertama. Jadi menurut gua yang paling enak yang pertama itu adalah kopi Janji Jiwa. Ini urutan pertama ya buat aku. Kemudian yang nomor 2 itu aku seneng yang kopi. Nah, ini kopi Pak Jokopi. Nah, Pak Jokopi ini menurutku enak juga dan nggak kalah sama ini. Cuman dia kalahnya adalah menurutku, aku juga surprise karena merasa gula aren ini ternyata enak ya. Gula aren ini ternyata kalau dicampur dengan kopi itu bisa jadi komposisi yang enak kalau racikannya tepat kayak Janji Jiwa. Nah ini kedua, meskipun tanpa gula aren dia juga enak, tapi masih di bawahnya Janji Jiwa sedikit. Jadi kalau bisa taruhin Jokopi ini nomor 2, buat aku nomor 2. Oke. Yang ketiga ada kopi kenangan. Nah kopi kenangan ini juga enak karena tadi yang aku review rasanya itu juga pahitnya kerasa, pahit kopi ya. Jadi kalau yang dirasain itu pahit kopi itu ya itu yang enak gitu loh, ada rasa-rasa pahit yang bisa dirasakan enak, dan komposisi susunya juga nggak terlalu berlebihan. Kedua ada gula arennya, cuman dia kalahnya sama Janji Jiwa adalah gula arennya Janji Jiwa ini lebih berasa dan lebih pas, dan menurutku ini gula arennya nggak terlalu pas komposisinya. Jadi kembali lagi yang tadi bilang, kalau bisa racik yang enak pasti jadinya mantap dikasih gula aren ini gitu. Oke, ini ketiga ya, kopi kenangan guys. Kemudian yang keempat ini mulai agak susah, cuman aku coba urutin aja. Menurutku adalah kopi Koko Nakal. Kopi Koko Nakal ini sama Lain Hati, tadi kan aku udah bilang kopi Nakal sama Lain Hati ini hampir mirip dan hampir seimbang lah. Jadi rasa-rasanya itu ya mungkin ya kalau dinilai ya hampir mirip lah. Mungkin kalau ini 7 ya ini juga 6,9, 6,8. Jadi lebih enak kopi Koko Nakal sedikit, tapi nggak jauh guys. Jadi ini mirip-mirip, taste-nya itu rasanya nggak beda jauh. Cuman kalau untuk mengurutkan aku masih lebih
prefer untuk pilih kopi Koko Nakal, kemudian baru kopi Lain Hati. Oke. Dan dua terakhir ini adalah Pulo dan Kopi Soy. Ini yang surprise juga, dua kopi ini sebenarnya cukup banyak peminatnya, banyak yang favorit gitu kan. Kopi Pulo ini juga terkenal, sudahan Kopi Soy ini juga di Surabaya banyak yang membicarakan dua kopi ini. Nah, kembali lagi aku bilang juga ini kembali ke selera kalian masing-masing. Nggak semua selera itu kan sama. Jadi bisa jadi apa yang tak rasakan di sini belum tentu sama dengan yang kalian rasain, guys. Nah, cuman buat aku yang dua ini juga hampir mirip-mirip sama kayak Kopi Nakal sama Kopi Lain Hati. Bukannya nggak enak, tapi ini kopinya ini nggak terasa banget. Jadi buat aku yang suka kopi, aku lebih nggak terlalu suka karena kopinya nggak terasa, dia lebih ke susu. Jadi rasanya kayak susu kopi gitu kan. Nah, cuman ya kembali lagi banyak juga orang yang suka susu kopi. Kopi nggak mau terlalu kerasa, nggak mau terlalu strong karena ya seleranya seperti itu. Jadi ya kembali lagi ke kalian. Kalau ini buat aku adalah dua terbawah. Menurutku masih di urutan yang Kopi Pulo terlebih dulu, baru yang terakhir ada Kopi Soy. Nah, Kopi Soy ini urutan terakhir. Jadi yang pertama ada Janji Jiwa, kedua ada Pak Jokopi, kemudian ada Kopi Kenangan, Kopi Koko Nakal, kemudian Kopi Lain Hati, Pulo, dan terakhir adalah Kopi Soy. Oke guys, jadi udah aku review semua, dan yang terakhir aku mau info juga sedikit tentang harganya kopi-kopi ini. Jadi antara 7 kopi ini sebenarnya harganya nggak ada terlalu beda jauh, rata-rata kurang lebih antara 15.000 sampai 20.000. Itu pun aku semuanya belinya di online, guys. Jadi nanti aku akan tempelin harganya. Pokoknya semua harganya ini dari harga 15.000 sampai 20.000 maksimal. Jadi harganya menurutku itu cukup baik di kantong. Jadi kalau misalnya kalian pingin ngopi, kalian pingin untuk sekedar mengisi kesetresan kalian mungkin, nah kalian bisa pesan-pesan kopi ini, semuanya ada di online, semuanya bisa kalian pesan, tiba di tempat kalian nggak perlu kemana-mana. Dan menurutku ya karena tempatnya banyak, jadi kalian tinggal pilih aja. Selain seleranya, kalian juga bisa pilih mana ongkirnya yang paling murah, karena kan supaya ongkirnya bisa nggak terlalu mahal sehingga harga kopinya juga nggak ke up terlalu tinggi kayak gitu. Nah, kalau kalian mau coba silahkan kalian coba, menurut kalian yang mana nanti kalian bisa juga infoin di kolom komen di bawah. Jadi nanti kalian infoin aja mana yang paling enak menurut kalian, karena kan semua selera berbeda-beda. Jadi aku juga ingin tahu kalian itu yang mana menurut kalian tuh yang enak itu yang mana, karena kan aku juga jadi tahu yang enak itu ternyata beda-beda ya gitu. Pada itu pasti beda gitu loh, karena setiap orang kan punya selera beda-beda masing-masing, pasti sukanya yang mana. Ya silakan nanti komen di kolom komen di bawah. Oke, sekian untuk video saya hari ini. Mungkin ini aja yang bisa tak buat videonya kali ini. Nanti aku akan coba lagi untuk mereview sesuatu yang menarik lagi, yang lagi viral, yang lagi banyak disukai orang-orang. Semoga kalian suka videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe supaya channelku bisa banyak yang menyukainya nanti. Terima kasih.